oil and gas ya. Yang terakhir kita cek dulu yang pertama dari Elsa ya. Semoga nggak ngantuk. Nah, Elsa, congrats buat teman-teman yang sudah dapet. Kenapa ya? Karena ya Mas Emil udah yeping banyak banget ya. Konsolidasi lama dan akhirnya natural gas seminggu ini rally-nya kencang. Yes, that's correct ya, betul ya. Aku juga tadi lihat naiknya natural gas gede. Ternyata masih semangat. Ini juga baru baru break structure-nya nih untuk Fibonacci 0,618 ya. Nah, ini di sini ya. Set, di break kan. Nah, ini apakah bisa potensi naik? Iya, tetap bisa. Tapi ya dilihat lah. Kalau lagi-lagi di lirik retail ya potensi koreksi dulu sebelum naik lagi. Biasa ya. Gitu kan kayak gini biasa ngundang nih. Medco menggila, betul ya. Akhirnya ya oil and gas ya. Kita cek ya si Elsa dulu. Elsa, nah ini akumnya gede ya, 15M. Ya termasuk gede ya karena teman-teman tinggal lihat kan beberapa hari sebelum-sebelumnya dia kan jarang banget ya double digit M ya, baru ini. Jadi I think ini jadi momentum yang oke banget. Cek dua-dua ya, masuk OD sama ZP. Pakai terapi ini. OD, ZP, CC, BK, oke. Buang barang GR, YP, XL ya. Oke, menarik. Ya, jadi untuk pergerakan harganya ya tergantung. Kalau misalnya kita ngikutin pergerakan harganya ke atas ya bisa nggak ya? Bisa. Karena dia masih di atas Fibo 2,618 di level 590, ini next-nya masih bisa naik nggak? Bisa. Tapi ya ini tadi ya, karena semua orang wah Elsa ngacir gitu ya. Ya bisa jadi ini drop. Gitu. Tapi ya aku ngelihatnya dengan masuknya yang cukup tinggi begini teman-teman ya, ini tetap adalah potensi buat dia lanjut naik. Ya masih oke lah ya. Gitu ya. Mungkin kita cek untuk karena oil and gas ya, WTI ya WTI biasa aja ya bertengger di MA 100. Nah, ini juga sebenarnya perlu dipertimbangkan ya. Kenapa? Karena nah ini nih. Nah, gitu ya. Ini punya kecenderungan untuk lanjut nih. Kenapa? Karena teman-teman cek nih. Pergerakan harganya ya dari sini ya. Ini create lows, bawa naik, bawa turun. Ya, create high low di sini nih. Nah, jadi sebenarnya kita udah bisa ngelihat, oh sebenarnya ini si bro ini ada potensi naik nih. Nah, ini tinggal kita hadapin aja ke atas nih. Malah ya ini broadening, nggak bisa. Nah, nih. Jadi kalaupun ya kita tinggal lihat lah, kalaupun nanti dibawa, kalaupun nanti sedikit koreksi, kalau misalnya pun nanti sedikit koreksi ke bawah sebelum dibawa naik lagi ke atas ya bisa nggak ya? Bisa aja terjadi gitu kan. Kenapa ya? Enaknya di sini sebenarnya kita melihat WTI. WTI-nya dulu ya. Ya di sini kita ngelihat udah dekat MA 100 lah. Harusnya, bukan harus ya, possibility-nya cukup tinggi untuk dia dapat booster naik ke atas. Ya, mungkin satu lagi area sini ya. Nah, selama dia nggak drop lah dari 58,573. Selama nggak turun dari area ini ya ini masih ada possible buat ke atas. Tuh ya, itu untuk WTI ya. Saya sih WTI sama brand mirip-mirip ya. Nah, sama-sama dekat MA 100 kan. Jadi ya boosting lah ya. Ini juga double bottom ya kan. Tergolong dalam double bottom. Ya bisa naik. Ya ini tinggal ditunggu aja nih. Kalau memang oilnya sengaja dalam tanda petik dinaikkan, ya lumayan oke. Berarti tandanya udah waktunya bermain lah. Udah berpindah sekarang ya. Tadi satu lagi natural gas ya. Nah ini spike ya. Nah, ini juga oke sih ya. Ternyata nah, ini bottom ya. Ternyata ya double bottomnya lumayan jauh ya di sini ya. Nggak bisa dibilang double bottom sih, 2,76 sini kan, sini. Nah ya ini juga nih. Nah ini karena naiknya lumayan tinggi ya bisa naik ya, ini tetap bisa ya. Ya meskipun ya dia meninggalkan ada gap ya di bawah sini. Jadi ya kalau kita lihat dia punya komoditas naik ya menggila lah saham-sahamnya itu ya. Jadi Elsa buat yang udah punya barang silahkan di hold ya. Kalau teman-teman cenderung mau masuk juga
ya silahkan. Selama di sini kita tidak melihat, selama kita tidak melihat retail ya nggak jadi masalah ya di sini ya. Ya kayaknya retail ya bosen ya kan. Ini lumayan capek sih ya sejujurnya ya. Bener-bener pegang dari berapa berapa nih? Bener-bener pegang dari Desember ke Januari ya. Kalau bosen, yeay udah ya kayak apa namanya, sideway lama, yeay akhirnya cuan, ya udahlah tak TP. Ya kalau retailnya sepi kayak tadi ya potensi naik lagi sih bisa menurutku ya. Jadi bisa lah kalau mau coba masuk di Elsa ya, meskipun udah agak tinggi, kalau mau coba untuk trade, siapa tahu bisa jadi swing. Nah untuk ESA mungkin agak capek ya, kagak dibawa kemana-mana, tapi ya ini dicek nih. Kalau ini di sini akumulasi dan ini akumulasi lagi, ya nanti biasa naiknya terus nih, biasanya gitu. Nah ini masih masih deket MA5 MA100 dan belum terbang, ya masih bisa lah teman-teman ya, masih bisa. Ini juga nguji dia punya level resist lagi gitu kan. Kalaupun dibawa turun ini teman-teman lihat sebenarnya cup and handle ya, cup and handle formation, jadi ada potensi untuk dia lanjut lagi naik. Ups, masih tadi Elsa LSA ya, tetap masih ada potensi untuk naik lagi. Jadi tinggal kita cek ya gimana, apakah dari tanggal berapa nih, dari tanggal 14 masih akum untuk si ESA. Ini cakep banget teman-teman ya, ini cakep ya asli. Tiba-tiba langsung 20M masuk. Wah kayaknya udah mulai sektor shift nih. YU ya, AK, BK, ZP, CC, energi juga kuat, RF, EP, XL, YP buang barang. Ini jelas banget ya. Kita lihat seminggunya AK, YU ya masih ada XL, buang barangnya RF, GR, YP. Ya mungkin udah waktunya kali ya ESA buat dibawa naik. Setelah sekian lama dia nggak naik-naik gitu kan. Dia will see lah teman-teman ya. Karena ini udah cukup lama sih kalau menurutku ya. Kalau misalnya kita anggap posisi ini sebagai posisi sideways gitu kan nih. Ini sama ini. Ya, dia udah ngumpulin barang ternyata dari berapa? Dari 9 Oktober. Kalau misalnya pun kita mulai dari sini ya, dari 22 Oktober ya. Dia ngumpulin barang terus nih. Dar. Gitu ya. Tinggal kita lihat lah kalau ada konsistensi ya besok masih naik terus. Ya menurutku oke. Karena kalau teman-teman hitung dari tanggal 7 sampai tanggal 22 Januari ini, jadi buangannya baru 3 kali ternyata. Begitu. Jadi ya masih ada potensi lah untuk dia kembali naik lagi ke atas gitu ya. Gitu sih. Jadi kalaupun dia masih ranging ya 660 sampai 6680 ya area yang cukup menarik buat teman-teman beli. Tapi ya pastikan lagi nanti seandainya teman-teman mau yang paling bagus ya ini dekat-dekat MA100 nih. Enak banget ya dibeli. Nah, nanti kalau misalnya buang ya misalnya nggak tertarik ya buanglah di 6635 gitu ya, 55%. Ini cukup risk to rewardnya cukup besar lah. Karena teman-teman bisa ngambil target tuh sampai 765 ya. Nah, ini 14%. Dibandingkan 5% kan masih satu banding 3 gitu ya. Jadi ini baru selesai. Mungkin ini short term akumulasi lagi sebelum dia ditarik naik. Karena kita lihat bagus banget asingnya masih masuk gitu ya. Oke, so itu untuk si yang namanya ESA, terus Medco. Ini juga kita lihat ya, ditarik naik gitu kan. Jadi kalau misalnya dia di sini sudah selesai nih ya, udah change of character. Mungkin nggak kelihatan kalau pakai MA kali ya. Nah, sini juga ya udah change of character nih, sub naik ya, konsolidasi sebelum naik lagi. Akan sangat wajar 1630 terjadi yang namanya rejection. Karena apa ya? Karena area resistance gitu ya. Ini paling ini flag pattern nih kalau misalnya teman-teman lihat nih ya. Misalnya nih kalau di sini nih. Antara flag pattern enggak sih. Di sini ke sini. Ya, sama lah ya. Enggak flag sih, lebih ke penan juga ya. Lebih ke penan lah ini ya. Gitu. Jadi continuation masih
kita ekspektasi teman-teman. Ini juga stokastik bagus banget ya. Set gitu ya. Menyinggung ke atas. Kalau MA, ya MA-nya lumayan lah ya. Kita cek langsung flow-nya seperti apa di Medco. Ah, masih ada yang pegang Medco, teman-teman, di hold ya. Besok gimana bumi bang? Udah telat ya. Cek di belakang. Cek di belakang teman-teman, di rewind. Nah, jadi si Medco nih, wah ini Medco juga cakep banget ya. Kalau punya hold teman-teman ya, ini ada potensi nih lanjut naik nih. Full ya. Akum terus, ya di sini juga masih murah karena teman-teman belum dapat di harga ATH-nya ini nih. Jadi belum rally lah. Ini belum rally ya. Another all time high, I think Medco bisa teman-teman ya. Gitu. Oke. Menarik sekali buat Medco. Seminggunya AK LG ya. Dua-dua juga sama AK ZP CC. Menarik lah ini ya. Menarik, buangan juga XL, YU, BK. Ya, meskipun asing, sesama asing tapi ya masih lanjut terus gitu ya. Terus lanjut lagi SQ, YU, BK, buang barang. Oke lah, yang penting masih ada kayak ketua-ketua kita yang mau masuk gitu ya. Gitu ya, untuk Medco lanjut lagi energi. Oke. Itu kayaknya pertanyaannya nungguin banget tuh ya. Energi di harga 1565. Ya to be honest sih sebenarnya 2300 ya. Energi ya. Karena ada agenda lain ya buat energi. Jadi outlook kayak gimana ya masih bullish, apalagi sentimennya kayak natural gas naik ya. Natural gas naik, brand lah ya paling WTI lah, WTI naik, ya bisa lah naik lagi gitu ya. Gitu. Iya, outlook jangka pendek ya. Outlook jangka pendek ya mungkin sideways ya kalau dibilang jangka pendek. Kenapa jangka pendek sideways? Ya berkaca pada IHSG lagi nih. Nah, ya jangka pendek ya sideways. Apakah mungkin turun? Ya mungkin turun. Ya, apakah mungkin turun? Ya mungkin. Tapi mungkin penurunan itu nggak seberapa gitu ya. Jadi ini juga sebenarnya udah mengindikasikan lah pelemahan ya. Jadi kalau misalnya seandainya pun drop di bawah 1450 ya berpotensi, yes, I think berpotensi teman-teman ya. Jadi tapi kalau mau agak sedikit mid term ya, mungkin tunggu sampai kuartal 3 ya menurutku oke lah energi. Gitu. Hujan lagi ya. Nah, kali ini deras nih. Ya kalau berisik sepertinya udah disuruh offline ya. Nah, energi masih akum tapi udah mulai kecil. Tinggal kita cek energi. Jadi tanggal 22 agak sedikit ini oke lah, ini banyak yang akum-akum begini ya. Nggak ada yang jual. Jualnya juga tipis-tipis. Medco 1260 masih tahan. Hold aja ya kalau misalnya saham minyak ya dengan posisi seperti ini ya teman-teman ya. Di hold aja. Terus next lagi. Kalaupun, nah ini yang paling harus agak hati-hati kalau misalnya dia ternyata drop dari 1490. Tandanya apa? Ini agak akan jauh nih turunnya. Gitu. Tapi ya as long as dia bisa sideways ya di 1490 ya bisa nih lanjut naik ke atas. Gitu ya. Itu untuk energi. Lanjut lagi ke Raja dan Ratu ya. Nah, Raja kayak yang tadi teman-teman ya. Selama asingnya masih buang ya, kayak tadi yang kita lihat di sini untuk foreignnya si Raja relatif lebih banyak yang buang ya teman-teman, maka harus ada ekspektasi bahwa oh iya ini satu kali lagi lanjut ke 5.575 yang nggak jadi masalah karena kita melihat memang posisi yang terjadi dari 12 Januari masih relatif menurun gitu ya. Gitu sih kalau menurutku ya. Jadi pantau dulu kalau misalnya nanti dicek retailnya sih. Karena kan pemberat juga nih. Oh masih ada, oh masih lumayan gede. Terus kita cek lagi dari 19 XL, XC belum di posisi jual. LG, AZ dan KZ masih
akum terus, ya apakah ada potensi untuk lanjut lanjut turun, ya ada nih, begitu. Gitu ya untuk raja ya. Terus tinggal ditunggu juga sih. Biasanya si raja itu dia ngerespon banget yang namanya stochastic slow nih teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti udah crossing, ya baru kayaknya ada potensi untuk putar balik lagi. Gitu ya. Untuk raja, terus kita cek buat ratu. Nah untuk ratu juga sama ya. Sama dalam artian ya, kalau udah posisi downtrend gini, ya harus nunggu lagi nih. Sampai turun ke bawah. Kita nggak tahu nih kapan benar-benar dia mau turun. Tapi yang pasti, ya di sini ada gap, ada potensi untuk ketutup. Jadi kayaknya ini berpotensi lah ya, koreksinya jauh nih, kayak dari sini ke sini, sama kayak dari sini ke sini ya, 34%, sama kurang lebih 40%. Ya mungkin terdekat ya nutup nih, bisa jadi bottomingnya sekitar di 7.800 atau mungkin worst case-nya ke 7.000. Begitu. Gitu ya. Sama cek juga nih, kalau misalnya kayak ratu masih lebih cenderungannya buang, teman-teman ya, harus nunggu. Oke, tapi sekarang kita lihat udah mulai akum. Tapi dengan mulai akumulasi yang di sini, apakah di sini kita lihat eh, retail udah pada buang apa belum? At least mengecil lah ya. Kalau misalnya dari tanggal 22 kita cek, KZT mulai akum, oke. Buang barangnya XL, PD, oke. Berarti udah mulai capek nih retailnya. Jadi kalau kita lihat dari tanggal 19 mulai mengecil juga retailnya, buang barang lebih banyak LG. Kita lihat dari tanggal 2, nah ini masih banyak nih barang-barang retail yang nyangkut di tanggal 1. Itu kurang lebih dari sini nih. Gitu. Jadi apa? Jadi ditunggu dulu ya. Begitu. Karena ya ini confirm sekali ya posisi downtrend. Di sini create ini high terakhir dan di sini create higher low, lower high. Dia apakah potensi lanjut turun masih ada. Jadi wait and see dulu. Dan ya enaknya sih gini teman-teman ya. Ini kan potensi koreksi 36%. Ya di teman-teman lihat lah, kalau misalnya sekitar 40-an%, berarti level-level 7.000 sampai 7.400 ya, kalau yang belum punya barang ya silahkan ambil di situ. Gitu, karena yang mengikuti di sini lah, dia koreksi emang agak dalam. Gitu. Itu ya. Ya outlook buat saham-saham oil sebenarnya masih bagus, tapi ya ini koreksi juga tergolong sehat ya. Jadi pantau, retailnya juga dalam sebulan banyak. Kalau mereka capek dan mereka buang ya ada potensi lah baru balik lagi. Ya, tahu dah ini besok Gading banjir lagi apa enggak ya. Kalau Gading banjir berarti Mas Emon nggak live pagi teman-teman ya. Nah, Akra ya. Nextnya Akra. Nah ini juga sih. Jadi kalau tadi kan teman-teman ngelihat ya, Raja Ratu ya, Raja dan Ratu itu kan sebenarnya udah rally gitu kan. Udah rally ke atas, jadi ya tinggal cari temennya nih yang belum rally gitu kan. Sambil nunggu bottom, ya kayak Akra nih. Kagak kemana-mana ini. Tapi yang paling jelas di sini lah. Ya ini kan konsolidasi nggak dibawa kemana-mana kan. Nah inilah nanti tinggal hit gitu ya. Jadi tadi yang misalnya takut, misalnya masuk mana, ya ini Akra juga bisa teman-teman pertimbangkan ya. Ini udah tak kasih rekomendasi lah. Akra nih kelihatan bagus banget. Cuma kita confirm ya pakai flow-nya ya, pakai foreign flow ya. Si Akra. Nah ini oke nih. Nah ini sebenarnya yang teman-teman bisa suka juga gitu. Kenapa? Karena kalau naiknya pelan-pelan, biasanya kalau ditonjok naik ke atas ya dia bisa cepet nih. Jadi tanggal 21, 22, ya ini oke sih. Kita coba cek agak-agak sebulan ya dari tanggal 5 ya guys ya. Cek Akra. Nah dari tanggal 2 sampai tanggal 22, ZP akum terus. BK, ya ada XL tapi jumlahnya lihat deh. Ini kan menarik banget gitu. Jadi kayak cuma 3 doang nih topnya. Kayak kagak ada yang mau masuk di sini. Ya ini ada retail sih ada, tapi kan jumlahnya jomplang ya. Jadi bagus. Buangan BB dan KZ sama AK. Oke, tukeran pemain berarti nih. Nggak tahu mau diangkat berapa. Gitu ya.
Ini cukup menarik, paling nggak kita cek seminggu terakhir yang beli siapa. ZP ya, berarti masih cukup akum. Buangan BB XL YP. Ini masih bagus ya teman-teman ya. Bisa lah target ke 1400 nih. 1435 ya, 1435. Next posisi ada di sekitar 8%. Oke lah. Itu ya, untuk si Akra ya. Terus next lagi Pegas. Nah ini Pegas never die ya. Luar biasa. Tak kirain bakal koreksi, ternyata enggak. Ya natural gas naik. Ya Sibro akan naik nih. Nah ini sebenarnya salah satu saham yang enak ya buat teman-teman masuk juga, karena ya relatif cenderung pelan. Ya ini sebenarnya jujur agak susah ya kalau korektif gini. Antara kita berani untuk makan terus ya, atau kita tunggu koreksi. Ya, tapi ya kalau melihat sentimen kayak gini, kayaknya ada sih potensi buat lanjut naik gitu ya. Karena dia korektif banget nih, naik terus. Jarang lah koreksi. Bisa nih kayak ke 2200 ya. 4%. Buat nambal bumi. Akra ya, Akra, Pegas ya. Pegas, iya, AKBK tuh semuanya tuh. Boom. Kenapa kita nggak masuk Pegas, teman-teman ya? Gitu. Ini juga bagus gitu kan, bagus banget lah. Ya naiknya nggak pelan gitu ya. Ya tapi ini kan sebenarnya menentang retail banget ya, yang pokoknya cuannya gede gitu kan. Ya kalau mau lebih sabar bisa lah, ini lebih. Jadi teman-teman bayangin IHSG gonjang-ganjing ya, dia santai aja kan. Naiknya tipis, yang penting naik. Ya kan, ya pada akhirnya dari Desember ke sekarang juga nggak terasa ya naiknya udah 19%. Tapi ya memang gitu ya, sangat-sangat pelan ya. Gitu ya, kayak UNTR lah yang kita nggak harapkan tiba-tiba naik gitu, yang nggak kita bahas tiba-tiba naik. Jadi ini juga Pegas nih. Ya kalau nanti retail mulai masuk ya baru dah tuh. Baru dah tuh, apa namanya? Ya, ini deh. Apa namanya? Ya retail masuk ya, baru di situ lah mungkin ngeliat koreksi gitu ya. Ini sama ya, rata-rata bagus-bagus kok. Akra, Pegas, Raja Ratu mungkin nanti ya kalau bener-bener dari previous all time high-nya dia udah sekitar 40% something. Mungkin teman-teman bisa consider buat masuk. Medco juga ya tunggulah sedikit koreksi. Tadi ya Elsa, Esa, Medco, Akra, Pegas. Oke lah, gitu ya. Kurang lebih gitu ya update-nya teman-teman.